Sebagai seorang presiden yang cemas terhadap masa depannya, dia ingin punya jaminan. Jaminan yang paling masuk akal adalah kalau dia pemimpin partai. Masalahnya Jokowi bukan pemimpin partai. Jadi dia berupaya untuk punya partai. Dulu PSI ya nggak bisa tuh terlalu kecil. Lalu berupaya ke PDIP, ada problem dengan Ibu Mega. Yang paling mungkin sebetulnya adalah Gerindra tuh. Tetapi Gerindra ada sistem yang kira-kira tapisannya panjang itu. Kecuali Pak Prabowo dengan legowo bilang, "Loh Pak Jokowi aja yang ambil Gerindra." Tapi itu terlalu kelihatan itu. Maka dia mutar, incerlah Golkar. Dan isu ini saya dengar 6 bulan lalu tuh, bahwa Golkar itu sedang digoyang. Digoyang demi apa tuh? Erlangga baik-baik aja kok. Tentu digoyang karena kepentingan Jokowi sendiri tuh. Jadi Jokowi memastikan bahwa dia punya peralatan politik pasca dia Lenser. Nah, itu lalu diatur bahwa yang paling mungkin adalah orang Golkar sendiri itu supaya nggak dianggap sebagai merampok seperti Muldoko kan. Jadi dipasanglah di situ Pak LBP itu jadi semacam Trojan horse, kuda Troja yang di dalamnya bersembunyi Jokowi. Ini taktik biasa dari orang yang panik kalau dia nggak punya peralatan politik. Jadi itu aja intinya tuh. Dan makin lama makin kentara bahwa memang Jokowi hanya merasa aman kalau dia adalah pemimpin politik. Buat diri dia sendiri, bukan buat dinasti juga. Karena Jokowi udah nanam infrastruktur yang panjang tuh. Dia tahu bahwa kalau dia main politik, dia mesti punya partai. Dia tahu kalau dia main partai, dia masih punya kekuatan oligarki. Dia tahu kalau dia main partai, dia punya tokoh-tokoh yang masih loyal pada dia. Terus mantan-mantan projo segala macam. Dan dia tahu bahwa kepentingan dinasti dia nggak boleh dihentikan kendati dia Lenser. Masih ada Gibran, ada Kaisang segala macam. Kan nggak mungkin. Kalau Jokowi nggak punya peralatan untuk menghalangi pemeriksaan dinasti dia nanti, hancur seluruh perencanaan politik dia. Jadi itu yang disebut realisme dalam politik itu. Karena udah diatur sedemikian rupa, kader-kader Golkar di DPR segala macam, bahkan caleg yang lagi mendaftar sekarang, itu nantinya harus mengabdi pada Jokowi. Jadi dari awal ada perencanaan yang matang sebetulnya. Bahwa begitu Golkar masuk kabinet, masuk DPR, maka di DPR langsung pindah faksi dari Erlangga, pindah pada faksi Jokowi. Jadi ini satu paket lengkap lah. Kalau kita mau fair, tunggu aja kan sebentar lagi 2024 ada Munas Golkar. Kenapa harus sekarang? Karena memastikan bahwa caleg-caleg Golkar itu harus langsung dibawa fraksinya Jokowi, kendali Jokowi sejak awal perencanaan. Jadi busuk sebetulnya cara berpolitik yang busuk. Itu 11-12 dengan Muldoko. Itu juga yang menerangkan kenapa Pak Jokowi nggak pernah mau menegur Muldoko tuh. Karena motifnya sama. Kan Demokrat juga mau diintai supaya diambil alih oleh Jokowi. Jadi itu yang menerangkan sekarang bagi kita masuk akal kenapa Muldoko begitu firm untuk mengambil alih Demokrat. Karena di belakangnya ada keinginan Jokowi. Kenapa akhirnya Pak Luhut harus mengatakan ya nggak apa-apa saya ambil alih itu. Tapi ya saya nggak mau konflik dengan Erlangga. Itu artinya memang yang akan ambil alih itu adalah Jokowi. Ini kan semacam orderan online gitu kan. Tunggu aja di bawah tuh, nanti yang turun orang lain tuh. Saya kira ini serius akan diolah, tetapi juga serius banyak dari Golkar itu selama faksi HMI itu akan pindah ke Anies tuh. Itu yang mesti dihitung tuh. Jangan sampai setelah Jokowi yang pegang Golkar, Golkarnya tinggal 2% sebetulnya. Faksi-faksi Golkar yang sebetulnya nggak suka dengan cara pengambilan begitu akan pindah ke Anies atau sebagian pindah ke Gerindra atau ke Demokrat. Kan kita mesti ingat Golkar ini partai yang rasional loh. Dan jangan dianggap bahwa itu partai yang bisa dimain-mainkan oleh ambisi politik sesaat. Golkar punya sistem dan itu akan berantakan sistem kalau proses ini dibiarkan. Dan pola ini udah lama dipraktikkan oleh Jokowi. Golkar awal juga kan dikerjain Jokowi itu antara Erlangga dengan Bambang Susatyo. Demikian juga P3 dikerjain Jokowi itu, PKB dikerjain Jokowi kan. Semuanya keinginan Jokowi. Jadi ini akan dicatat oleh para peneliti sebagai pola Indonesia, yaitu mau berkuasa tapi nggak mau bikin partai dari bawah, mau caplok aja tuh. Jadi model kudeta semacam ini atau disebutnya ya hostile takeover atau pemaksaan untuk mengambil alih kekuasaan itu yang menggambarkan bagaimana Jokowi itu berpolitik dalam wajah politik Jawa yang otoriter gitu kan. Itu ini betul-betul ciri politik Jawa. Ya udah aneksasi aja tuh tetangga kekuasaan tetangga kan. Bikin dia takut tuh dengan mengumpankan macam-macam. Jadi ini pola buruk dari demokrasi, bukan pola buruk dari demokrasi, pola yang tidak demokratis. Kan kita nggak pernah bayangkan bahwa Golkar selalu ada konflik internal, tetapi mereka mampu menyelesaikan secara institusional. Sekarang Golkar membiarkan akar-akar yang ditanam panjang dari 50 tahun lalu itu digergaji oleh, ya memang digergaji karena Pak Jokowi memang tahu cara menggergaji sebagai
orang kehutanan itu kan gaji gayang. Ini kan ini kayak anak alay mau main game gitu. Biasanya uh, ngejar layangan tuh. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti bahwa komposisi elit Indonesia itu dengan mudah menyingkirkan dia kembali gitu. Kan Jokowi udah bukan siapa-siapa tuh. Apa pengaruhnya dia di situ nanti di Golkar kalau dia bukan presiden? Jadi itu masalahnya tuh. Erlangga aja yang di kader dari panjang, dari jauh, dari ayahnya itu di Golkar itu digoyang. Apalagi Jokowi. Jokowi pimpin Golkar setelah dia rampok dan dalam 2 minggu dia jatuh lagi kan. Jadi, itu soalnya. Jadi lucunya di situ tuh. Jadi ini kok nggak bisa ya orang bikin refleksi bahwa udah cukup aja Anda udah jadi presiden 2 kali dan Anda mau jadi presiden ketiga kali setelah jeda satu periode tuh, atau mau mengendalikan put Indonesia lewat Golkar tuh lain tuh. Watak Golkar itu lain. Watak Golkar itu adalah komposisi antara teknokrat dan kelihayan berpolitik. Jadi keahlian itu nggak ada pada Jokowi itu. Jadi saya membayangkan, oke, ribut-ribut, ya, diatur segala macam tuh, dan Erlangga tersingkir. Tetapi mereka yang punya etika di dalam Golkar tahu ini adalah hal yang busuk gitu. Dan mereka akan balas dendam sebetulnya tuh. Dia diam-diam akar-akar Jokowi juga dipotong pelan-pelan oleh tokoh-tokoh yang masih beradab di Golkar tuh. Dan itu akan membatalkan ambisi Jokowi untuk terus membayangkan bahwa dia akan jadi seseorang yang akan dikenang di Indonesia sebagai berhasil. Nggak ada. Itu dari awal dia udah gagal. Dari semester pertama dia memimpin, mulai dia katakan ya seluruh janji dia kan nggak ada yang berhasil tuh. Jadi itu yang akan diungkap. Apalagi milenial yang merasa ini kok nggak etis banget ya. 60% milenial pasti nggak setuju bahwa Golkar diambil alih dengan cara yang kurang ajar. Ini cara kurang ajar. Kita bisa ketawa-ketawa, tapi kita tahu ini prinsip buruk dalam demokrasi. Itu akan jadi presiden bahwa setiap tokoh politik kalau dia nggak mau lengser, ya diambil alih aja partai yang dia inginkan itu. Dengan kekuatan apa? Ya kekuatan lobby, kekuatan sprindik. Jadi sebentar lagi Erlangga akan dipanggil oleh KPK, dibikin headline panjang lebar, lalu Erlangga demoralisasi. Lalu atas dasar itu, oke, ternyata Erlangga nggak mampu untuk menaikkan elektabilitas. Itu urusan internal Golkar, bukan Jokowi yang menganggap karena Erlangga tidak bisa menaikkan elektabilitas, maka kita semua ganti aja tuh. Emang elektabilitas Jokowi seberapa sekarang tuh? Jadi ini intinya, jadi kebusukan. Yes, jadi sekarang problemnya tadi kita bahas Jokowi, sekarang kita bahas Erlangga. Seberapa kuat Erlangga mau mempertahankan hak konstitusionalnya? Seberapa kuat tokoh-tokoh Golkar yang masih punya pengaruh etika itu mau mempertahankan sistem meritokrasi di Golkar? Seberapa kuat kader-kader Golkar yang masih muda mau menerima fakta busuk semacam ini? Itu intinya. Nah, kalau ada konsolidasi di antara mereka yang masih menginginkan Golkar tumbuh dengan wacana akal sehat, maka lawan aja kan. Dibuka aja kan. Jadi mudah aja kan bersaing di dalam politik yang terbuka sekaligus bersaing dengan cara-cara yang di bawah tanah. Ya intinya itu. Jadi ini juga ujian bagi Erlangga, kemampuan dia untuk memimpin Golkar ditentukan oleh apakah dia tunduk pada kuda Troja yang diselundupkan melalui Pak Luhut bin Sarpanjaian, atau dia memang tahu bahwa dia punya banyak kesalahan sehingga dia nggak mau melawan. Nah kalau begitu ya udah, itu memang jarum ketemu benang. Ya jadi orkestrasi udah dibuat nih, siapa yang jadi konduktornya pasti Pak Luhut lah, itu yang paling senior. Yang main bass adalah Bahlil, yang main trompet mungkin si Bamsus segala macam. Tetapi intinya ini mau bikin kebisingan tuh di Golkar, kan itu intinya kan. Jadi bukan orkestrasi untuk ditata dengan partitur yang jelas. Ini orkestrasi yang apa namanya nih, yang keotik sebetulnya tuh. Yang dimaksudkan biasa nyebut Anda begitu ya. Oh ya, kakofoni itu ya. yang sebenarnya berisik doang untuk bikin kacau opini publik tuh. Kan tetap Erlangga paham bahwa ada kekacauan, tapi tetap dimaksudkan supaya nanti Munas, nanti, tapi tetap intinya Erlangga tidak lagi naik elektabilitasnya. Kan itu mesti diganti tuh. Dan pertanyaan publik, memang Bahlil lebih tinggi elektabilitasnya dari Erlangga. Kalau Pak Luhut misalnya jadi ketua Golkar, coba dites saja elektabilitasnya. Pak Luhut tentu banyak soal yang akan menurunkan elektabilitasnya dari segi etnis segala macam lah itu. Tapi yang jelas bahwa Erlangga paham bahwa dia akan akan dipojokkan oleh opini publik tuh. Karena perlahan-lahan kita lihat ya konsolidasi nggak jalan, elektabilitas kurang, manuveringnya juga terlalu hati-hati segala macam. Tetapi intinya adalah
Presiden Jokowi ingin dapat kepastian bahwa Golkar itu tidak boleh lepas dari tangannya. Jadi all the president men ini lagi beroperasi tuh, dari Pak Luhut, Bahlil, Pak segala macam lah. Karena di dalam soal-soal yang semacam ini, satu poin mesti kita ingat bahwa Jokowi tetap ingin punya kendaraan politik. Itu aja intinya tuh. Jadi kesimpulan Munaslup nanti adalah Jokowi ingin kendaraan politik, cuman itu tuh. Nah, nanti operasinya siapa? Ini keputusannya udah dibuat dulu tuh Munaslupnya. Itu semua tanda-tanda itu menunjukkan Erlangga sebetulnya punya watak gitu. Ya kita tahu Erlangga lemah lembut segala macam. Tapi kelihatannya dia paham politik dan dia ngerti bahwa mengaduk-aduk Golkar itu artinya akan membuat sejarah Golkar yang panjang itu diingat sebagai parpol yang modern segala macam, akhirnya harus tunduk pada kekuasaan. Nah ini mungkin yang akan membangkitkan perlawanan lebih besar dari Erlangga. Sementara ini Erlangga memang kelihatannya agak balelo, tapi itu kan dalam rangka siksa karena dia dinyatakan sebagai calon presiden, kan itu dasarnya tuh. Tapi kalau sekarang dia bahkan mau didongkel. Nah saya kira di dalam pemetaan politik sementara ini tetap ada 2-3 faksi di dalam Golkar yang kuat untuk menganggap bahwa nggak bisa dong cara-cara menggusur semacam ini. Apa bedanya misalnya kelakuan Muldoko pada Demokrat dengan kelakuan Jokowi pada Golkar. Dan orang tahu Jokowi berkali-kali mengintervensi Munas partai politik. Kita ingat P3 juga kan diintervensi oleh Jokowi itu yang beberapa tahun lalu tuh. Demikian juga PKB, apa aja tuh partai itu pasti diintervensi oleh Jokowi itu dalam upaya untuk punya grip. Nah sekarang saya kira itu bolanya ada di Erlangga, mau melawan atau mau tunduk, itu intinya kan. Tinggal hitung-hitungan momentumnya ada pada siapa. Saya kira momentumnya tidak ada pada Jokowi karena Jokowi itu lemah sebetulnya. Memang diasumsikan akan ada penguatan baru, kekuatan Projo melalui Gerindra akan membuat Jokowi makin tenang. Tetapi yang terakhir kan Projo wilayah Jawa Timur justru membelot dari Projo DPP kan. Teman-teman Projo itu akhirnya mendeklarasikan diri untuk pro Ganjar. Jadi tetap Projo itu tidak utuh, kendati Jokowi udah kasih perintah. Jadi bagian-bagian Projo juga pasti akan menghitung ini problemnya apa sebetulnya. Kenapa Projo yang muni yang dapat jatah menteri itu apa imbalannya sebetulnya, sementara yang lain nggak dapat kan. Jadi kita lihat ada keretakan di wilayah pendukung Jokowi sendiri. Maka Jokowi juga tidak mungkin secara final secara absolut menganggap dia bisa atur-atur semua hal tuh. Kan itu dasarnya itu. Nah, termasuk soal Golkar. Hingga Jokowi mesti pasang beberapa stuntman di situ. Atau beberapa Trojan Horse, kuda Troya dari Bahlil. Lalu Bamsud memang dengan sendirinya berkeinginan tuh. Tapi kalau Bahlil yang ngomong ini artinya Jokowi punya keinginan itu. Iya, termasuk Pak JK pasti menentang kan itu. Oh iya, pasti. Oh iya. Hal yang udah normal lah secara natural, JK pasti menentang itu. Tapi ada faksi anak-anak muda yang bahkan di apa namanya Cipayung plus apa OKP apa segala macam itu yang terus minta saya beropini dalam soal-soal itu. Jadi saya dapat poin bahwa bagian generasi muda yang diasuh oleh Erlangga, yang diberi kesempatan untuk berkompetisi secara fair, kan banyak lapisan baru di Golkar pimpinan Erlangga yang betul-betul meritokrasinya kuat itu, datang dari luar negeri, belajar bagus, masuk dalam politik, muncul sebagai tokoh baru di beberapa daerah itu, jadi caleg. Mereka pasti akan terganggu nanti, karena mereka udah investasi untuk jadi politisi baru Golkar dengan kapasitas teknokratik yang maksimal. Sekarang permainannya diubah menjadi cawe-cawe Jokowi kan, itu intinya kan. Jadi anak-anak muda yang rasional ini pasti akan tidak ingin Golkar diacak-acak dengan cara yang irasional. Ya sebetulnya baca politik Indonesia gampang tuh. Kita tinggal pastikan secara absolut Jokowi mau apa, secara absolut Prabowo mau apa, secara absolut Anies mau apa. Lalu kita bikin derivasinya tuh. Oh kalau yang absolut dapat dia akan pindah sebentar untuk yang relatif. Tapi yang relatif itu diarahkan kembali pada yang absolut. Kan gampang kan? Jadi absolut dalam pikiran Jokowi dia adalah raja. Seluruh peralatan politik yang dia pakai selama ini itu seperti Raja Mataram kan. Gampangnya begitu tuh. Dan dia tidak ingin ditinggalkan oleh kemewahan itu, oleh kebanggaan itu. Jadi pastikan aja bahwa Jokowi punya maksud buruk di dalam sistem demokrasi. Kalau di sistem kerajaan dia bagus, tapi di sistem demokrasi, jadi kita bandingkan misalnya cara berpikir Prabowo dengan cara berpikir Jokowi pasti beda tuh. Prabowo melihat partai itu sebagai peralatan untuk memenangkan kompetisi itu. Jokowi tidak. Kekuasaan itu harus dimenangkan dengan cara apapun, kan beda cara berpikirnya. Nah Prabowo dari awal bikin partai pelan-pelan, walaupun
banyak hambatan, terutama dari kalangan aktivis HAM tuh, yang sekarang akhirnya jadi kacung juga di Gerindra. Tapi udahlah, itu satu proses masuk di dalam demokrasi. Kita nggak persoalkan mereka yang kritik Prabowo dan akhirnya bersama-sama lagi ingin mendukung Prabowo, karena ini kompetisi yang dasarnya adalah kalkulasi politik. Jadi partai adalah bagian atau tempat untuk menguji politik. Budiman Sujatmiko, ya oke, teman saya, boleh dia menguji kembali politiknya di Gerindra, karena mungkin dia merasa terlantar di PDIP, oke, nggak ada soal tuh. Tetapi di dalam sistem yang kompetitif, Jokowi nggak mau sistem yang kompetitif, dia mau caplok aja kan, dengan Munaslup lah, dengan ngutus Muldoko untuk ngaduk-ngaduk Demokrat lah, dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur P3, kan itu buruk kan. Jadi dengan mudah kita lihat tuh bopengnya politik istana tuh. Dan kalau tadi Anda menyebut absolut power itu pasti ya tend to corrupt absolutely. Itu pasti begitulah rumusnya ya. Iya, itu udah itu. Jadi semua pengamat yang teknis siksa, nggak ada soal siksa kalau melihat politik Indonesia itu. Ada garis absolut, ada garis relatif. Yang relatif pada akhirnya akan diarahkan pada yang absolut. Kenapa? Karena Jokowi nggak paham demokrasi, cuman itu intinya. Kalau dia paham demokrasi, dia udah berhenti dari awal tuh. Jadi cawe-cawenya Jokowi itu dimanfaatkan oleh oleh punggawa-punggawanya tuh yang berupaya untuk juga nyari selamat lewat Golkar nanti atau lewat Jokowi. Orang lupa bahwa politik itu, rencana politik selalu dibatalkan ketika ada presiden baru. Iya, saya kira Erlangga harus bentuk tim untuk lakukan counter paradigma tuh, paling nggak counter paradigm. Usulkan di situ bahwa ini peristiwa yang buruk secara demokrasi. Dia akan dapat semangat baru karena orang akan bandingkan cara berpikir Erlangga teknokratik, demokratis, ingin ada suksesi secara institusional. Cara berpikir Jokowi kebalikan dari itu, berarti Jokowi otoriter. Itu yang akan disodorkan pada publik supaya publik ngerti bahwa bagian-bagian buruk dari istana masih beroperasi kendati matahari hampir tenggelam.